Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel ini untuk belajar fisika. Kali ini kita mau bahas gaya angkat pesawat. Sebelumnya kita harus kenali dulu gaya angkat pesawat ini muncul dari mana sih? Ya, gaya angkat pesawat muncul dari bagian sayap pesawat terbang. Kalau kalian perhatikan, bentuk sayap pesawat itu bagian atasnya melengkung, sedangkan bagian bawahnya itu cenderung rata atau mungkin datar ya. Nah, hal ini membuat aliran udara di bawah sayap lebih lambat dan di bagian atas itu mengalirnya lebih cepat sehingga terjadi perbedaan kecepatan udara. Nah, hal ini juga yang menyebabkan perbedaan tekanan antara bagian atas dan bawah sayap. Juga nantinya perbedaan tekanan tersebut akan mendorong sayap ke atas menciptakan gaya angkat yang diperlukan untuk melawan gaya berat pesawat dan akhirnya nanti pesawatnya bisa terbang. Atau secara sederhananya, syarat agar pesawat terbang atau terjadi gaya angkat pesawat adalah FB lebih besar dari FA, B itu bawah, A itu atas. Jadi, FB itu gaya yang ada di bawah ya. Gaya bawah, lebih besar dari gaya atasnya, kemudian tadi kecepatan adalah V, A berarti atas. Kecepatan atas sayapnya lebih besar daripada kecepatan, di bawah sayap, sehingga tadi ada tekanan bawah lebih besar daripada tekanan yang ada di atas. Kalau sudah terpenuhi, maka pesawatnya bisa terbang. Nah, secara matematis, untuk menghitung gaya angkat pesawat bisa dihitung dari pengurangan tekanan bawah dengan atas dikali A. A adalah luas sayap atau luas penampang sayapnya. Dari sini, nih dari rumus ini bisa diuraikan lagi menjadi gaya angkat atau FA adalah setengah kali rho dikali dalam kurung VA kuadrat dikurang VB kuadrat dikali A. Untuk keterangannya, kita bisa lihat di sini, rho adalah massa jenis udara karena udara yang bertindak sebagai fluida dalam kasus gaya angkat pesawat. Kemudian VA berarti kecepatan udara di atas sayap, kalau VB berarti di bawah sayap. Untuk A tadi luas si sayapnya, untuk PA dan PB tadi tekanan di atas dan di bawah. Untuk keterangan satuannya, kalian bisa lihat masing-masing di sini. Pastikan kalian sudah memahami satuan SI masing-masing besarannya, karena nanti pada saat menghitung kita harus gunakan satuan SI-nya. Seperti biasa, setelah kita bahas teori-teori dan rumusnya, sekarang kita ke pembahasan soalnya. Soal pertama, sebuah pesawat terbang dapat melayang di udara karena adanya perbedaan tekanan udara pada bagian atas dan bawah sayapnya. Tekanan udara di bawah sayap pesawat adalah sebesar 1,3 kali 10 pangkat 5 Pascal, sedangkan tekanan udara di atas sayap pesawat adalah sebesar 1,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Luas total sayap pesawat tersebut adalah 40 meter persegi. Berdasarkan data tersebut, tentukan besar gaya angkat yang dihasilkan oleh sayap pesawat. Diketahui, kita udah tahu ya, ada tekanan atas dan bawah. Tekanan atas tentunya lebih kecil daripada tekanan yang ada di bawah. Kita tuliskan berdasarkan soal 1,1 kali 10 pangkat 5 Pascal dan 1,3 kali 10 pangkat 5 Pascal. Untuk luas sayapnya adalah 40 meter persegi. Kita tulis untuk pertanyaannya menggunakan rumus FA sama dengan ya pengurangan PB dengan PA dikali A. Ya, PB yang lebih besar ya. Ingat tekanan di bawah lebih besar supaya menghasilkan gaya angkat pesawat. Masukin angkanya 1,3 kali 10 pangkat 5 dikurangi 1,1 kali 10 pangkat 5 dikali 40. Karena pangkatnya sudah sama, kamu boleh ngurangin 1,3 dengan 1,1. Jadi 0,2 kali 10 pangkat 5 dikali 40. Ya, 10 pangkat 5 ini nanti kita uraikan menjadi berapa bilangannya. Kemudian 40 kali 0,2 itu dapat 8. 8 kali 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 artinya 100.000 atau kamu tulis 1
terus nolnya ada 5 ya, karena 10 pangkat 5. Jadi 8 kali 100.000 adalah 800.000 Newton. Itu adalah gaya angkat pesawat yang dihasilkan oleh sayapnya. Kita lanjutkan ke soal pembahasan berikutnya. Soal kedua, gambar berikut ini menunjukkan gambar penampang lintang sayap pesawat terbang yang luasnya 45 meter persegi. Di sini ada gambar kalau P1 arah panah ke bawah, lalu P2 arah panah ke atas, ada V1 dan ada V2. Nah, jadi untuk lambang dari kecepatan, tekanan, gaya atas, gaya bawah, itu banyak banget lambangnya, bisa pakai lambang 1, 2 gitu kan, V1, V2, bisa lambang A sama B kayak misalnya tadi yang kita bahas VA sama VB. Nah, dengan banyak lambang itu kamu nggak perlu khawatir atau nggak perlu takut ataupun nggak perlu bingung. Jadi lambang-lambang itu boleh semuanya dipakai, cuma di sini di video pembelajaran ini kita pakai lambangnya A dengan B aja untuk menggambarkan atas dan bawah supaya lebih gampang. Takutnya kalau kamu pakai lambang satu atau 2, nanti kamu lupa yang satu yang atas apa yang bawah ya. Sedangkan kadang di beberapa buku atau di beberapa materi video yang lainnya mungkin ya membahas, satu itu atas, ternyata, di materi yang orang lain pakai, satu itu yang bawah. Daripada kamu bingung nentuin satu 2 itu atas atau bawah, mendingan lambangnya langsung kita pakai aja, A untuk atas, B untuk bawah, gitu. Oke, jadi di sini kita pakai lambangnya nanti A untuk atas, B untuk bawah ya. Walaupun di gambarnya adanya lambangnya satu 2 nggak masalah. Gerak pesawat terbang menyebabkan kelajuan aliran udara di bagian atas sayap sebesar 250 meter per sekon dan kelajuan udara di bagian bawah sayap sebesar 200 meter per sekon. Jika kerapatan udara 1,2 kg per meter kubik, maka besar gaya angkat pesawat adalah, nah, di sini kita punya apa aja? Diketahui ada A, yaitu 45 meter persegi, lalu ada Rho, ya, kerapatan udara itu sama dengan massa jenis ya. Jadi Rho-nya 1,2 kg per meter kubik. Lalu ada di bagian atas kelajuannya atau kecepatannya 250, berarti ini adalah VA 250 dan VB-nya 200, masing-masing meter per sekon. Kita lihat satuannya sudah sesuai ya, sudah satuan SI semua. Lanjut kita hitung gaya angkat pesawat yang ditanyakan dalam soal dengan rumus setengah rho, kemudian dikali VA kuadrat min VB kuadrat, lalu dikali A-nya. Kita masukin angka-angkanya, setengah kali 1,2, lalu biarkan si 250-nya nanti dikuadratin dulu, 200 kuadratnya dikuadratin dulu, lalu baru dikurang. A-nya 45, jangan lupa ya, ada di belakang. Oke, 1,2 dibagi 2 dapat 0,6, yang dalam kurung ini masing-masing dikuadratkan jadi 62.500 dikurangi 40.000. Lalu jangan lupa A-nya di belakang ya, belum diapa-apain. Nah, sekarang saatnya kita kali 0,6 dengan A yang belakang, sehingga nanti ketemu. Lalu 62.500 dikurangi 40.000 dapat ya 22.500. Jadi kita kalikan semuanya, hasilnya berapa? Hasilnya adalah FA sama dengan 607.500 Newton. Kita lihat di pilihan jawaban yang sesuai adalah yang E. Terakhir, setelah kita bahas materi, kita bahas contoh soal. Nah, sekarang saatnya kamu membuktikan kalau kamu sudah paham materi gaya angkat pesawat ini. Silahkan kerjakan soal tantangan berikut. Kemudian untuk hasilnya atau misalnya perlu diskusi, ada yang kesulitan atau kebingungan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar video pembelajaran ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.